Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Hakim Abinida Channel. Para pemirsa semua, pada video kali ini kita akan mengikuti ceramah dari Gus Ubat Aminullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, jasmani dan rohani, yang mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah menjaga marwah Nusantara ini. Karena memang kalau kita lihat sesuatu yang tidak disadari oleh para muhibbin itu, karena memang mereka ini sebagai muhibbin, ketika banyak sejarah yang dibelokkan, bahkan silsilah thariqah yang juga dibelokkan, termasuk pendiri-pendiri NU, sejarah daripada berdirinya NU yang dibelokkan. Nah, ini kalau kita menggunakan akal sehat gitu, betapa mirisnya kalau sejarah-sejarah itu kemudian dituangkan kepada anak bangsa tidak sesuai dengan sejarah aslinya. Itu secara otomatis anak bangsa itu akan hilang, percaya dirinya hilang, karena menganggap, oh ternyata NU ini didirikan asal restu dari 4 Habib. Kemudian ada juga thariqah yang muktabaroh sampai menjadi pembahasan TKN. Itu yang terdekat itu adalah dari Pekalongan Habib Lutfi, itu adalah jalur terdekat. Nah, ini kan sudah sangat salah. Kemudian banyaklah kalau kita lihat dari sejarah-sejarah yang dicangkokkan, yang dibelokkan. Kalau kita lihat dari perkembangan TKN, ini saya masih ingin meneruskan masalah TKN ya, Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ada salah satu pernyataan yang disampaikan dari muhibbinnya Pekalongan, yang dia mengatakan bahwa TKN itu jalur terdekatnya adalah Habib Lutfi, yang mana dia mengambil dari Habib Ali Bafaqih balik ya. Terus kemudian Habib Bafaqih ini mengambil dari Syekhona Khalil Bangkalan. Nah, kalau ini memang catatan dari Jatman, seharusnya gitu kan, ini tidak seperti itu jalurnya. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang TKN, itu yang diangkat sebagai khalifah itu cuma 3. Kita ulangi: 1 Syekh Abdul Karim Banten, yang kedua Syekh Tolha Cirebon, yang ketiga Kiai Haji Ahmad Hasbullah atau Kiai Haji Hasbullah Madura. Adapun Syekhona Khalil, beliau ahli thariqah ya, beliau ini juga berbaiah kepada Syekh Khotib Sambas, tapi beliau di dalam catatan tidak dimasyhurkan atau tidak dicatat sebagai penerus ekstafet yang 3. Dan ini sudah ada penelitiannya dari berbagai buku. Nah, ini kan ketika memang disodorkan kepada orang-orang Indonesia, apalagi TKN ini sangat masyhur di Indonesia, secara tidak langsung ketika ada sanad yang dikatakan bahwa yang paling dekat adalah melalui Habib Lutfi, lagi-lagi ini secara tidak langsung akan meniadakan kekuatan daripada ulama-ulama Nusantara. Gak terasa. Bahkan ada salah satu website yang menjelaskan tentang itu ya, dan ini saya yakin dibuatnya baru-baru saja nih. Nah, ini bisa di zoom ya. Ini kan sudah berbeda. Kelihatan gak ya? Coba Pak Sakur, kelihatan gak nih? Dengan silsilah yang asli ini di depan saya ini ada kitab Fathul Arifin ya, ada kitab Tambihul Masyi yang katanya ini redaksi dari yang paling kuat mengenai tentang TKN. Jangan dicerahkan. Nah, gini ya. Jadi ada seperti ini, Syekh Khotib Sambas ini punya khalifah 4. Di sini catatannya begitu. Bahkan yang ditaruh di awal ini adalah Syekhona Khalil.
kemudian Syekh Ahmad Hasbullah Madura, kemudian Syekh Abdul Karim dan Syekh Tolhah Cirebon. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengambil dari kitab Fathul Arifin ini karya Syekh Ahmad Khatib Sambas, khalifah tertinggi, khalifah yang pertama kali memegang estafet untuk meneruskan atau menyebarkan TKN, tiada lain tiada bukan adalah Syekh Abdul Karim Banten. Ini perlu dicatat. Maka kalau ketika ada catatan seperti ini gitu ya, ini akan mengikis daripada khalifah-khalifah yang diangkat oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas. Karena begini, ini berkaitannya dengan masalah surat yang ditulis oleh Utsman bin Yahya. Ketika memang Syekh Abdul Karim ini kemudian dianggap memang bukan khalifah pertama, jelas-jelas Syekh Abdul Karim Banten ini adalah orang yang paling vokal ketika merekrut para santri dan para jamaah masyarakat yang ada di Banten untuk melawan kolonial Belanda sampai terjadinya perang geger Cilegon, kan begitu. Dan ini nyata-nyata gitu kan, oleh Utsman bin Yahya dikatakan bahwa ahli thariqah pada waktu itu, masyayikh dari thariqah itu dikatakan sesat, laisat bisawab katanya. Ada kita manuskripnya, kan begitu. Bahkan kata Utsman bin Yahya ini sangat berpotensi merusak pemerintah yang sah karena dikatakan gurur. Nah, terus kemudian ini perubahan dalam Jatman ya, kalau kita lihat ketika kemudian 3 khalifah yang diangkat oleh Syekh Khatib Sambas ini dianggap bagian keempat yang paling jauh, ini sudah terlihat berarti ini ada misi, ada tujuan sesuatu, sehingga mencangkokkan dirinya yang seakan-akan TKN ini lebih dekat sanadnya melalui Syekhona Khalil. Logikanya begini, kalau memang itu Bafakih yang orang Bali ya, kenapa harus ke Syekhona Khalil? Orang di Bali aja ada mursyidnya kok. Di dalam catatan ini Fathul Arifin, mursyid termasuk daripada murid Syekh Khatib Sambas dan katibnya beliau adalah Syekh Muhammad Ismail bin Abdurrahim Bali. Ini yang menulis Fathul Arifin sebagai katibnya. Bahkan dalam catatan kitab yang 22 thariqah yang ditulis oleh almarhum Kiai Haji Ajis Masyhuri Denanyar, itu ada juga jalur yang keempat tapi tidak dicantolkan sebagai penerus estafet, artinya pemegang thariqah. Keempat, kelima ada dijelasin, Syekhona Khalil, Syekh Ismail bin Abdurrahim ada memang gitu. Bukan sebagai mursyid yang membaiat kemudian khalifah yang diberikan istilahnya estafet lah begitu. Nah, ini kan pembelokan sejarah kalau seperti itu, dan itu perlu diluruskan. Kemudian ada juga yang masih ngeyel, kalau nggak percaya katanya jalurnya dari Pekalongan ini, buka aja kitab Tambihul Masyi. Sudah kita buka, dan di dalam kitab Tambihul Masyi ini yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf Singkel, beliau mencatat silsilah Satoriyah dengan Qadiriyah yang melalui Syekh Ahmad Qasasi, gurunya. Satu pun di sini catatannya TKN Qadiriyah dan Satoriyah itu nggak ada jalurnya ke Habib. Dan logikanya beginilah, kalau memang dia ingin menjadikan referensi Tambihul Masyi sebagai TKN yang nggak masuk akal, karena TKN ini baru disatukannya oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, dan itu di abad 19 disatukannya. Sementara kitab ini dibuat oleh Syekh Abdul Rauf Singkel, beliau aja lahirnya tahun 16 sekian, bisa jadi dibuat di tahun 16 atau 17 sekian. Artinya Qadiriyah dengan Naqsabandiyah itu belum disatukan, karena tercatat di dalam sejarah 2 thariqah Qadiriyah dan Naqsabandiyah ini baru disatukan oleh Syekh Khatib Sambas, Kalimantan Barat. Nah, ini kan kadang-kadang kenapa ya istilahnya ya, wallahu alam ya, kita gak tahu nih kepentingannya seperti apa. Karena ini Pak, kalau sampai sejarah thariqah dibelokkan, berdirinya NU dibelokkan, banyak hal yang dibelok-belokkan, saya yakin anak bangsa kita ini sudah nggak pede nantinya. Oh, ternyata ini yang punya adalah klan Ba'alawi, ini klan Ba'alawi, ini klan Ba'alawi, semuanya klan Ba'alawi, kan begitu.
Nah ini sebenarnya kita ini harus sadar. Ini terlepas mau orang mengatakan kita sebagai pembenci ataupun tidak, terserah ini Maya. Dan kita ini tidak pernah, cuma ingin meluruskan contoh dari silsilah Syadzili yang sudah kita bahas, dan kita sudah ketemu sama duriyah-duriyahnya. Ngapunten, dari pihak keluarganya sendiri itu juga sudah meminta untuk direvisi. Artinya Syekh Abdul Malik ini bukan Habib, bukan bin Yahya. Syekh Ahmad Nahrawi juga bukan Habib, bukan bin Yahya. Tapi sampai dini hari belum ada revisian. Kan begitu. Mau sampai kapan? Tinggal jujur saja. Oh ya, emang ini adalah ulama kita. Artinya orang Nusantara, bukan kalian dari Ba'alawi. Selesai. Kan begitu. Begitu juga ketika TKN, jangan bawa-bawa Tambihul Masyi. Karena Tambihul Masyi ini beda. Kurunnya, tahunnya beda dengan kitab Fathul Arifin. Nih. Ini dua tentang masalah thariqah. Kalau di dalam kitab Tanbihul Masyi ini beliau Syekh Abdul Rauf Singkel menjelaskan tentang silsilah Syatoriyah dan Qadiriyah. Ingat, Qadiriyah bukan Qadiriyah Naksabandiyah karena belum disatukan. Kalau kitab Fathul Arifin ini adalah satu-satunya kitab yang memuat penjelasan tentang thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah, dari mulai talqinnya, baiatnya, termasuk silsilah sanadnya beliau Syekh Khatib Sambas. Begitu. Bahkan sudah diteliti juga oleh beberapa yang memang pakar di bidang silsilah itu, ternyata memang tadi juga saya dapat WA, ini memang ada kesengajaan gitu, ada kesengajaan yang memang istilahnya yang keempat ini dicangkokkan kepada Syekhona Holil gitu kan, karena supaya ada dari klan Ba'alawi yang nyambung memegang thariqah tersebut, karena memang kan sebutannya kan Jatmaniyah Jam'iyah Thariqah Mu'tabaroh gitu kan. Kita bukan menyalahkan, semuanya bagus kalau mengamalkan thariqah bagus, tapi dalam hal silsilah ataupun sanad gurunya ini harus sesuai, jangan sampai dibelokkan yang kemudian hari nanti anak-anak kita ini ya, anak turun kita itu, waduh ternyata semuanya ini yang punya pegangannya adalah dari kalian Ba'alawi, kan begitu. Sudah mereka mengatakan muaranya semua thariqah itu adalah thariqah Alawiyah, kan begitu. Sementara itu yang masuk ke Indonesia paling lama, paling duluan itu adalah Satariyah atau Satoriyah, kan begitu. Jadi hal-hal seperti ini harus memang kita kantor dan kita luruskan. Terus kemudian tadi ada yang bertanya, terus bagaimana ketika ada sejarah NU yang dibelokkan, kemudian buku-buku karangan dari klan Ba'alawi sudah tersebar luas? Ya saran kami, ketika tidak sesuai dengan sejarah yang disampaikan oleh muassis atau dzuriyah muassis, ya tinggalkan, jangan dipakai, sekalipun itu istilahnya dibuat untuk PKPNU, kan begitu. Makanya kemarin kan Gus Asrul menyampaikan, kalau pengen tahu sejarah tentang berdirinya NU, pengen tahu sejarah asal usulnya Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, datanglah ke Surabaya, datang ke Gresik, datang ke Sidoarjo. Di situ masih banyak dzuriyah muassis dan memegang data. Bahkan kemarin sempat ngobrol Gus Asrul, kenapa beliau tidak mau menyinggung masalah habaib begini. Dulu antara Robito Alawiyah dengan NU ini ada kesepakatan Pak, itu disampaikan Gus Asrul. Artinya kesepakatan di sini Robito Alawiyah dan nanti anak-anak cucunya ini tidak akan pernah saling menghina. Artinya benar-benar menjaga NKRI. Nah sekarang apa yang terjadi? Dan ini kalau dibalikan lagi, menurut daripada salah satu dzuriyah dari muassis NU, ini yang memulai adalah dari mereka, dari anak-anakannya Robito Alawiyah yang sudah tidak bisa menghormati ulama-ulama kita, bahkan termasuk istilahnya menyerang pemerintah sedemikian rupa, bahkan sampai ada yang menafikan daripada silsilah Wali Songo, kan begitu. Yang kemudian akhirnya orang-orang pribumi ini bangkit. Ini kalau dilihat dari perjanjiannya, kesepakatan siapa yang mengingkari kesepakatan itu? Karena dulunya mereka ini berlindung sebenarnya kepada Nahdlatul Ulama. Setelah diayomi ini masih banyak, kemudian dari anak-anak turunnya. Nah ini sebenarnya tugasnya daripada sesepuh-sesepuh yang ada di Robito Alawiyah. Artinya harus bisa meluruskan untuk para pendakwah-pendakwah yang memang akan menyinggung hatinya orang-orang pribumi. Ini repot kalau sudah seperti ini, kan begitu gitu ya. Jadi saya ulangi kembali bahwa di dalam TKN tetap
Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah itu jalurnya melalui 3. Syekh Abdul Karim yang pertama, kedua Syekh Tolha, yang ketiganya Syekh Ahmad Hasbullah Madura. Jadi nggak ada melalui jalur Habib Ali Bafaqi itu. Nah ini perlu diluruskan. Nah nanti saya akan mencari informasi dan beberapa kitab lagi referensi dari thariqah-thariqah yang lainnya. Karena kan masalahnya kalau di Jatman kan semuanya Pak, mau Tijani, nanti ada Khalidiyah dan lain sebagainya. Ini perlu di cross check juga. Sudah Syadiliyah yang dicangkokkan silsilahnya salah ya. Kemudian akhir-akhir ini ada muncul juga TKN. Nah ini perlu dibongkar. Bagaimanapun tetap salah. Katanya kan menurut junjungan panjenengan itu kalau yang hak katakan hak, yang batil katakan batil, kan begitu.